Pemirsa, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dalam rapat paripurna pagi ini. Salah satu poin dalam undang-undang tersebut adalah memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Frederick Paulus dan Rahmat Gobel. Rapat dinyatakan quorum, dihadiri 48 anggota DPR dan 260 orang hadir dari jauh. Salah satu agenda rapat paripurna adalah pengesahan RUU Kementerian Negara. Ada 3 pasal krusial dalam undang-undang tersebut. Salah satunya, Presiden boleh menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti undang-undang sebelumnya. RUU Kementerian Negara juga memuat pasal pembentukan kementerian tersendiri. Pengesahan RUU tersebut membuat pemerintahan Prabowo Gibran leluasa mengangkat menteri dalam jumlah lebih dari 34. Dengan restu dari DPR, formasi Kabinet Prabowo Gibran kini tidak lagi dibatasi hanya 34. Formasi kabinet pun mulai diutak-atik, mulai dari jumlah kementerian, nama-nama menteri, hingga berapa jatah kursi menteri untuk tiap partai politik pendukung. Kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Meski belum final, nama-nama yang akan mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran makin kencang diperbincangkan. Belum ada nama-nama pasti yang akan mengisi jabatan menteri, namun jumlahnya dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari formasi Kabinet Jokowi saat ini, 34 kementerian. Selain dari kalangan profesional, bukan rahasia kalau kursi menteri juga dibagi-bagi untuk parpol koalisi, terutama untuk ketua umumnya. Di era Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat kursi Menteri SDM digeser dari posisi Menteri Investasi. Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ditunjuk jadi Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Menteri Perdagangan, sementara kursi Menteri Pertahanan diberikan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jatah kursi menteri juga diberikan ke Ketum P3 Soeharto Mono Arfa sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk jadi Menteri ATR BPN. Periode pertama pemerintahan Jokowi juga menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menaker. Ya, meski Prabowo menyebut ingin lebih banyak kalangan profesional di kabinetnya, tapi bagi-bagi jatah kursi menteri dari kalangan parpol memang lazim terjadi. Meski tidak terang-terangan, bukan rahasia, jika parpol koalisi tentu lobi sana-sini untuk mengincar kursi menteri. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Susunan kabinet masih dalam formulasi dan akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.